Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andi Selviana dari jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi pada bab 13, yaitu pengembangan kekuatan dan power. Nah, langsung saja ya, nggak usah berlama-lama, kita ke materi pengembangan kekuatan dan power, di mana kekuatan otot dan power itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam berbagai cabang olahraga, dan juga merupakan faktor yang penting dalam sebuah cabang olahraga yang didominasi kecepatan. Data ilmiah menunjukkan bahwa kekuatan otot dan power juga merupakan faktor penting bagi olahraga dengan komponen daya tahan yang sangat besar, seperti lari jarak jauh ataupun cross country. Dan mengingat sedemikian pentingnya kekuatan otot dan power dalam suatu cabang olahraga, sebaiknya pelatih dan atlet itu harus mengerti bahwa pengembangan kekuatan dan power itu dapat mempengaruhi performance. Pelatih dan atlet juga perlu memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan latihan resistensi untuk meningkatkan performa atlet. Selanjutnya, biomotor ability, di mana performa seorang atlet itu didominasi 3 komponen utama. Yang pertama yaitu kekuatan, kecepatan, dan juga pastinya daya tahan. Nah, dewasa ini sebagian besar aktivitas olahraga itu diklasifikasikan berdasarkan predominan biomotor ability-nya, dan hanya pada olahraga lari jarak jauh komponen utamanya itu didominasi oleh daya tahan. Walaupun demikian, riset mengemukakan bahwa suatu aktivitas olahraga dan komponen utamanya itu dipengaruhi beberapa biomotor ability, dan komponen kekuatan otot dan juga daya tahan akan mempengaruhi kecepatan lari seseorang, karena menurut riset kekuatan kaki dan power akan mempengaruhi kecepatan lari. Jadi kata lain dari otot yang kuat dan bertenaga itu akan meningkatkan kecepatan lari seorang atlet. Selanjutnya adalah kekuatan, di mana kekuatan didefinisikan sebagai kerja maksimal atau maximal force atau torque atau rotational force yang dihasilkan otot atau sekelompok otot. Nah, selain itu, kekuatan juga didefinisikan sebagai kemampuan sistem neuromuskular yang menghasilkan gaya melawan tahanan eksternal. Dan kekuatan otot yang baik itu akan menambah performance seorang atlet terkait dengan performance dan kecepatan lari, performance sepak bola, dan juga olahraga lainnya. Dan data-data ini itu tampaknya mendukung pendapat bahwa kekuatan otot merupakan penyumbang utama untuk kegiatan olahraga di cabang apapun itu. Dan oleh karena itu, latihan resistensi dapat memperbaiki sistem neuromuskular dengan cara meningkatkan kemampuan atlet untuk menghasilkan tenaga sehingga meningkatkan performance atlet. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekuatan, di mana kekuatan maksimal seorang atlet itu tergantung pada beberapa faktor, diantaranya jumlah motor unit yang terlibat atau rekrutmen. Selanjutnya, jumlah motor unit yang tersimulasi atau recruiting. Selanjutnya juga jumlah motor unit sinkronisasi, siklus pemendekan pada perenggangan, derajat inhibisi neuromuskular, dan juga jenis serabut otot serta derajat hipertrofi pada otot. Nah, rekrutmen motor unit adalah where naik motor berhubungan dengan jumlah motor unit yang terlibat. Seperti ketika motor unit yang terlibat lebih banyak, maka jumlah tenaga yang dihasilkan oleh otot akan meningkat. Hahnemann dan teman-temannya mengemukakan bahwa motor unit yang lebih besar itu memiliki daya aktivitas yang lebih tinggi dan terjadi setelah motor unit yang lebih kecil diaktifkan. Hal ini juga diterima secara luas bahwa motor unit yang lebih besar itu diaktifkan sebagai tanggapan terhadap beban eksternal yang lebih tinggi.
Namun, requirement motor unit itu tidak hanya dipengaruhi oleh beban yang bekerja, tetapi juga oleh kecepatan kontraksi, jenis kontraksi, dan juga keadaan metabolisme pada otot. Nah, selanjutnya inhibisi neuromuskular. Inhibisi saraf dapat terjadi sebagai hasil dari umpan balik saraf dari berbagai reseptor otot dan persendian yang dapat mengurangi produksi kekuatan. Sebagai contoh, tampaknya pada badan Golgi tendon yang bekerja sebagai mekanisme perlindungan dan mencegah kerusakan otot ketika melakukan upaya kontraksi maksimal yang sangat berbahaya. Jika pola aktivitas saraf dari mekanisme perlindungan diubah, inhibisi akan hilang dan kekuatan dapat meningkat. Nah, untuk argumen ini dapat dilihat dalam penelitian Agard dan rekannya, di mana 14 minggu setelah melakukan latihan resistensi yang berat secara signifikan, itu akan mengurangi respon inhibisi neuromuskular. Selanjutnya, jenis serabut otot. Nah, sebuah studi cross-sectional menunjukkan bahwa kekuatan dan power atlet itu didominasi oleh serabut otot tipe 2 atau fast twitch 53-60%. Hal ini penting karena karakteristik jenis serabut otot atlet itu merupakan peran yang signifikan untuk menentukan kekuatan otot maksimal dan power, di mana Fry dan rekan-rekannya juga mengemukakan bahwa serabut tipe 2 konsentrasinya tinggi pada olahraga angkat berat secara signifikan berhubungan dengan jumlah angkatan snatch. Nah, jenis distribusi serabut atlet juga secara signifikan berkaitan dengan kemampuan lompatan vertikal. Atlet yang berpartisipasi dalam olahraga yang memerlukan daya tahan umumnya memiliki presentasi lebih tinggi serabut otot tipe 1 atau slow twitch. Nah, hubungan dengan tingkat konsumsi oksigen maksimal dan lebih rendah dalam menghasilkan kekuatan yang cukup maksimal. Selanjutnya, hipertrofi otot, di mana peningkatan luas penampang otot itu diduga berkontribusi terhadap peningkatan hipertrofi otot dan terlihat sebagai respon terhadap latihan ketahanan, di mana peningkatan luas penampang otot akan meningkatkan sejumlah unit kontraktil dan dengan demikian maka meningkatkan dalam menghasilkan gaya, di mana serabut otot tipe 2 juga menunjukkan sebuah plastisitas yang lebih besar dan lebih cepat mengalami hipertrofi sebagai respon terhadap latihan dan lebih cepat mengalami atrofi bila latihan dihentikan. Adaptasi fisiologis terhadap latihan kekuatan, di mana adaptasi fisiologis terhadap latihan kekuatan itu dapat dikategorikan sebagai adaptasi morfologi dan adaptasi morfologi, di mana adaptasi morfologi itu meliputi perubahan gambaran, rekrutmen motor unit, dan sinkronisasi motor unit serta jumlah motor unit yang stimulasi dan aktivitas refleks. Dan perubahan morfologi itu berkaitan dengan perubahan ukuran otot secara keseluruhan, hipertrofi otot, transisi jenis serabut otot, dan perubahan pada arsitektur otot. Tingkat perubahan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti status latihan, jenis latihan, genetik, umur, dan juga jenis kelamin. Nah, pengembangan kekuatan dalam tahap awal latihan itu sangat dipengaruhi oleh faktor neurologis. Nah, dalam latihan berikutnya ada beberapa adaptasi jangka panjang yang dibatasi oleh faktor-faktor morfologi. Adaptasi faktor neurologis terjadi antara 6 dan 20 minggu dari latihan ketahanan yang tergantung pada jenis dan juga struktur latihan ketahanan yang diberikan. Ada juga beberapa jenis kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan umum, di mana kekuatan umum itu mengacu pada kekuatan seluruh sistem otot, dan ini juga merupakan dasar untuk program latihan kekuatan dan harus dikembangkan untuk mencapai performance yang optimal.
Jika pengembangan kekuatan umum tidak memadai, maka kemajuan atlet mungkin akan terhambat. Selanjutnya, kekuatan spesifik, di mana kekuatan spesifik itu sangat berhubungan dengan pola gerakan sekelompok otot, dan juga atlet biasanya menggunakan kekuatan spesifik pada akhir tahap persiapan. Selanjutnya, kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan. Kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan cepat dan pada kecepatan tinggi. Dan kekuatan yang berhubungan dengan kecepatan itu sangat penting dalam semua cabang olahraga, terutama olahraga beregu. Dan jenis kekuatan ini sangat baik dikembangkan selama fase persiapan khusus dan juga selama fase kompetisi. Selanjutnya, kekuatan maksimum. Kekuatan maksimum itu mengacu pada kemampuan tertinggi dari sistem neuromuskular sehingga dapat menghasilkan kontraksi maksimum. Dan juga selanjutnya adalah daya tahan otot, di mana daya tahan otot adalah kemampuan sistem neuromuskular untuk menghasilkan kekuatan secara berulang-ulang selama periode tertentu. Selanjutnya, kekuatan absolut. Kekuatan absolut itu mengacu pada jumlah tenaga yang dapat dihasilkan, di mana kita juga harus memperhatikan berat badan. Dan maksimal seorang atlet dapat diukur dengan satuan pengukuran yang dalam hal ini pengulangan maksimum atau 1 RM. Selanjutnya, kekuatan relatif. Kekuatan relatif merupakan perbandingan antara kekuatan maksimum seorang atlet dengan berat badan atau massa ototnya. Selanjutnya, power. Nah, power adalah hasil dari dua kemampuan kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, adapun latihan yang dapat meningkatkan kekuatan, di mana terminologi yang sederhana tentang kekuatan adalah kemampuan untuk mengatasi beban yang cukup berat. Dalam pengembangan khususnya dalam peningkatan kemampuan atlet, masalah kekuatan ini itu perlu menjadi perhatian utama bagi para pelatih. Nah, secara teoritis, masalah kekuatan kita dapat mengatur di mana kekuatan merupakan karakteristik mekanik dan kekuatan adalah objek studi di mekanika juga menjadi lingkup dari fisiologis dan juga metode latihan. Nah, sebagai karakteristik mekanis kekuatan itu dapat dilihat dari teori atau hukum Newton, di mana rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. F adalah force atau kekuatan sama dengan massa per massa, atau A acceleration atau penambahan kecepatan pada satuan waktu tertentu. Fisiologis dalam latihan kekuatan. Kekuatan adalah suatu kemampuan neuromuskular untuk mengatasi beban dari luar maupun beban dari dalam. Nah, kekuatan maksimum dari atlet yang dihasilkan itu tergantung dari karakteristik dia atau seorang atlet mekanikal dari suatu gerakan, yaitu mengangkut otot atau sekelompok otot yang dominan ataupun predominan. Nah, sebagai tambahan kekuatan maksimum adalah suatu fungsi dari intensitas atau dorongan dari dalam hati untuk mempengaruhi banyak unit motor untuk menggerak yang terlibat dan mengikut serta dalam frekuensi menurut Zetschorsky pada tahun 1969, di mana tingginya dorongan psikologis per detik bisa mengangkat dari 5 atau 6 pada posisi diam sampai ke 50 angkatan dari suatu beban maksimum. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan atau pembesaran otot akibat dari latihan kekuatan. Di antaranya jumlah myofibril atau serabut otot, terus kepadatan kapiler dari serabut otot, dan meningkatnya protein serta jumlah total serabut otot. Selanjutnya, intensitas. Intensitas latihan atau beban latihan itu sangat berhubungan dengan jumlah berat beban atau besarnya resistensi yang digunakan, di mana intensitas latihan itu dapat dihitung dengan membagi volume beban dengan jumlah pengulangan. Nah, beban yang digunakan dalam latihan resistensi dinyatakan sebagai persentase dari 1 RM.
di mana metode latihan pengulangan sampai gagal hanya memperlihatkan sedikit pengembangan kekuatan dibandingkan dengan cara lain Izquierdo dan juga rekan-rekan. Selanjutnya pengulangan, di mana jumlah pengulangan yang dapat dilakukan biasanya itu tergantung dengan beban yang digunakan. Apabila semakin tinggi beban, semakin rendah jumlah pengulangan yang dapat dilakukan. Sebaliknya, jika semakin rendah beban yang digunakan, maka pengulangan dilakukan harus lebih tinggi lagi daripada beban yang tinggi. Namun sulit untuk membuat definisi antara persentase dari 1 RM dan jumlah pengulangan karena tampaknya bahwa itu status latihan massa otot dan gender dan juga jenis latihan itu dapat mengubah jumlah pengulangan pada beban yang diberikan kepada atlet. Baik teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.